Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil a'malis shalihat wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu rabbul ardi was samawati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ghafirudz dzunubi wal khati'at wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita sampai pada hikmah yang ke-63. Pada hikmah yang ke-63 ini menyimpulkan, menutup dan menyimpulkan apa yang sudah dibahas dalam hikmah ke-61 dan ke-62. Jadi ini merupakan penyempurna dan menutup pembahasan sekaligus. Jadi nanti hikmah yang ke-64, kalau kita masih sempat sebelum masuk bulan Ramadan, itu sudah mulai membahas mengenai materi lain. Sementara yang mulai 61, 62 dan 63 ini semuanya ada kaitan. Kita baca saja. Al-hikmatu tsalitsatu wassittun, hikmah ke-63. Qala Syekh Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, khaf min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khaf, takutlah engkau. Dikata khafa ya khafu itu artinya takut. Fi'il amrnya khaf, takutlah. Min wujudi ihsanihi ilaik, takutlah akan adanya kebaikannya, maksudnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ilaik, kepadamu. Wa dawami isaatika ma'ahu, dan berlangsungnya terus-menerus. Dawam itu rutin, ya, rutin berlangsung terus-menerus. Wa dawami isaatika, perbuatan burukmu, ya. Isaah itu artinya perbuatan buruk. Isaatika ma'ahu, dan jadi bersamaan dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita melakukan keburukan-keburukan. Tapi kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu terus diberikan kepada kita, meski kita terus berbuat buruk. Kalau begitu, kata Ibn Athaillah, khaf, takutlah kamu akan keadaan seperti itu. Jadi ketika kita terus berbuat buruk, tapi kebaikan Allah Subhanahu wa taala terus, kita tetap diberi kesehatan, kita tetap diberi kecukupan, kita tetap diberi kebahagiaan, kita tetap dihindarkan dari berbagai macam bencana, ya. Semua kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan kepada kita, sementara kita dalam keadaan berbuat buruk bersama kebaikan itu. An yakuna dzalika, jangan-jangan, ya, hal itu menjadi istidrajan, sebagai istidraj laka, bagimu. Nanti kita akan jelaskan apa itu istidraj. Kemudian Ibn Athaillah mengutip potongan ayat Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami tarik mereka perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dengan cara atau dari arah yang mereka tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Ayat yang memuat kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ini ada dua di dalam Al-Quran.
Yang pertama itu surat Al-Qalam ayat 44 ya, dan 45, ayat 44 dan 45. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadithi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Biarkan aku dan orang yang mendustakan ucapan ini, maksudnya Al-Quran, kami akan istidraj mereka sementara mereka tidak mengetahuinya, dan aku akan beri tangguh mereka, aku akan kasih waktu, diberi waktu, sungguh tipu dayaku amatlah kuat. Satu lagi persis ayat seperti ini, tapi beda depannya, bagian depannya saja yang beda. Itu di surat Al-A'raf ayat 182 dan 183. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Sama, belakangnya sama, depannya aja yang berbeda. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi yang diancam istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mendustakan, menganggap bahwa ayat-ayat Allah itu sebagai satu kedustaan. Ayat-ayat itu bisa banyak, bisa ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam kitab, maupun ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta. Ya. Misalkan Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di segala cakrawala, segala penjuru, bahkan di dalam diri mereka sendiri. Jadi di dalam alam semesta ini, di dalam diri kita sendiri, ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya itu mendorong kita untuk takut kepada Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kemudian mendustakan ayat-ayat itu kita dianggap sebagai orang yang sombong, sudah dihadapkan pada bukti-bukti, ya. Kalau kita menjelaskan kepada anak-anak yang belum paham bahwa misalkan 4 kali 4 itu 16, itu dia belum bisa menerima itu, ya, itu kita masih mafhum. Tapi kalau sudah sampai pada berpikir yang matang, kemudian kita hadapkan bahwa 4 kali 4 itu 16, tapi dia tolak kebenaran itu, maka penolakan itu dianggap sebagai ketakaburan atau kesombongan. Jadi orang yang sudah dihadapkan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat itu ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Qur'an, maupun ayat-ayat kauniyah, tapi dia menolaknya, ya, membantah bahwa kenikmatan yang kita peroleh ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalkan yang diyakini oleh Qarun ketika dia memperoleh harta yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Qarun untuk membagikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku memperoleh apa yang kudapatkan itu hasil dari ilmu yang aku miliki. Jadi dia tidak mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengingkaran semacam itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Nah, apa itu istidraj? Istadraja itu berasal dari kata darajah, derajat. Derajat itu adalah tingkatan-tingkatan tangga naik dari bawah ke atas gitu. Kalau istadraja yastadriju itu menarik tapi perlahan-lahan, satu tahap demi tahap. Terus di wa umli lahum gitu. Jadi diulur terus, dikasih waktu.
Nah, di dalam hikmah ini Ibn Athaillah ingin menyampaikan bahwa ada sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hamba-hambanya ini. Pertama adalah sunnah bahwa jika seseorang memperoleh kenikmatan, apabila dia mensyukurinya, maka kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah yang pertama. La in syakartum la azidannakum. Itu waktu kita berbicara pada hikmah yang ke-61 dan ke-62. Apabila kita bersyukur, maka kenikmatan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau mengingkarinya, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu pedih. Sunnah yang kedua, kata Ibn Athaillah, kalau itu nikmat tidak disyukuri, berpotensi ya akan hilang nikmat itu. Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apabila tidak disyukuri, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita kembali akan nikmat itu, diangkatnya nikmat itu. Nikmat kesehatan tidak kita syukuri, kita tidak pakai kesehatan itu untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengingatkan bahwa kita pernah diberi kenikmatan berupa kesehatan, Allah Subhanahu wa taala kasih kita penyakit. Ya. Diberinya kita sakit, ya. Dihilangkannya kesehatan itu supaya kita ingat kembali bahwa kemarin itu kita sehat tapi kita tidak pakai untuk mensyukurinya. Nah, apa itu sunnah yang kedua? Jadi sunnah pertama, kalau syukur kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu. Tapi sunnah kedua, kalau kita mengingkarinya, maka akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencabut nikmat itu. Nah, kenapa Ibn Athaillah kemudian menambahkan atau menutupnya dengan hikmah ke-63 ini? Agar jangan ada orang yang kemudian membantah atau bertanya, kenapa saya atau orang lain yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak mensyukurinya, tapi kenikmatan itu terus dipertahankan dan tidak hilang seperti sunnah yang kedua itu tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki sunnah yang ketiga, yaitu berupa istidraj. Istidraj itu harus ditafsirkan sebagai murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi hati-hatilah engkau apabila kenikmatan terus berdatangan, ya, tidak hilang, sementara kita tidak mensyukurinya dan menggunakannya untuk berbuat buruk atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan jalan terus tapi kenikmatan terus. Nah, jadi kalau kita kemudian sempat pernah berpikir bahwa kenapa ya orang-orang yang perbuatannya sangat buruk, ya, korupsi, kemudian mengambil hak orang lain, merampas orang lain, kok mereka nggak pernah kena bencana, malah justru mereka senang-senang gitu. Kenapa seperti itu? Ya, karena di balik dari kenikmatan yang terus-menerus dia terima itu ada murka Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, ya, ada saat ketika tiba-tiba dia dicabut semua yang dia miliki itu. Itu di dalam Al-Qur'an biasanya disebut sebagai baghtatan. Jadi sesuatu yang muncul mengagetkan tiba-tiba. Jadi itu murka. Jadi janganlah kita senang dengan itu. Makanya kata Ibnu Athaillah, khaf min wujudi ihsanihi ilaik. Takutlah kamu adanya kenikmatan yang terus-menerus engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala, wa dawami isaatika ma'ah. Sementara perbuatan buruk terus kita lakukan.
Jadi Ibn Athaillah kemudian mengingatkan kepada kita bagaimana caranya bersikap ketika kenikmatan terus diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Jangan lupa untuk menggunakannya untuk tujuan-tujuan kebaikan dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat itu, dan takutlah juga jangan-jangan semua kenikmatan itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengulur-ngulur waktu supaya kita sampai pada saatnya kemudian diambil semua itu. Jadi hendaklah itu menjadi batasan takut. Dan dengan hikmah ini juga Ibn Athaillah juga ingin mengingatkan kepada kita untuk tidak mengukur kebaikan dan keburukan seseorang dari apa-apa yang dari posisi dia sekarang. Jadi kalau kita melihat ada orang yang hidupnya sengsara terus, ya ditimpa penyakit, ya kekurangan harta, ya bencana dan lain-lain, kemudian datang, mungkin kamu ibadahnya kurang, gitu. Itu belum tentu, ya. Belum tentu seperti itu. Sebaliknya, kalau kita melihat ada orang yang serba enak hidupnya, ya, tidak ada gangguan, tidak ada bencana yang dia alami, itu belum tentu itu merupakan atau sejajar dengan kedudukan rohaniyah dia di sisi Allah SWT. Belum tentu. Sampai Rasulullah SAW pernah memperingatkan, rubba ash'ath madfu'un 'alal bab lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Barangkali saja ada orang yang gembel, lusuh, kalau mau masuk pintu ditolak sama orang. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu. Kita yang rapi pakai pakaian bersih, ya. Belum tentu kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, hati-hati terhadap penampilan orang yang seperti itu, karena kita tidak tahu apakah kedudukan spiritual dia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi atau lebih rendah dari dugaan kita, gitu. Nah, jadi dari hikmah ini juga bisa diambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa mengukur tinggi dan rendahnya keberagamaan seseorang berdasarkan dari apa posisi dia yang sekarang, yang dia alami. Apakah dia posisi yang serba enak, tidak ada tidak ada gangguan dalam kehidupan, tidak kekurangan, itu belum tentu itu menunjukkan kedudukan dia. Bahkan, ya, beberapa hadis menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak ditimpa oleh berbagai macam bencana itu apabila dia menyikapinya dengan penuh kesabaran, itu tingkatnya akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak pernah mengalami. Ada satu hadis, anna asyaddan nasi bala'an an-nabiyyun thummal wasiyun thummal amthal fal amthal, kata Rasulullah SAW. Ini hadis qudsi, bahwasanya manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian derajat berikutnya yang di bawahnya, derajat berikutnya yang di bawahnya. Jadi semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar balaknya, ujiannya. Jadi hendaklah itu juga menjadi catatan kita bahwa kita tidak bisa menilai orang dari keadaannya, penampilan luar. Nah, seringkali teks-teks agama ini kan disampaikan untuk menjadi bahan untuk kita menilai diri kita sendiri. Tapi kemudian orang menggunakan teks-teks yang mestinya kita pakai untuk menilai diri sendiri untuk kita nilai orang lain. Misalkan Rasulullah mengatakan,
ayatul munafiqi thalathun. Ayat-ayat tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza atumina akhana. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia ingkar, apabila dipercaya dia berkhianat. Itu 3. Ini kan tanda-tanda ini, ya, teks-teks ini untuk supaya kita menilai diri kita. Kita ini termasuk itu enggak gitu. Tapi kemudian banyak orang memakai itu untuk diterapkan kepada orang lain. Begitu lihat orang, wah ini orang munafik, itu dia bohong, dia berbicara bohong, dia janji ingkar, dia. Kita tidak tahu, itu bukan untuk menilai orang, itu untuk menilai diri kita, gitu. Nah, seringkali seperti itu. Karena apa? Begitu itu kita pakai untuk menilai orang lain, subjektivitas kita karena yang menilai itu nanti Allah SWT. Jadi jangan sampai ada tanda-tanda seperti itu pada diri kita, maksudnya begitu. Jadi urusan orang lain itu nanti sama Allah SWT. Apakah dia berbicara berdusta, atau apakah dia berjanji ingkar, apakah dia dipercaya kemudian khianat, itu urusan orang yang bersangkutan dengan Allah SWT. Ya. Jadi itu seringkali kita gagal dalam hal itu. Jadi menilai orang, menilai tingkat spiritualitas seseorang itu dengan kacamata kita, dengan menggunakan teks-teks itu. Jadi hendaknya teks-teks itu kita pakai untuk menilai ke dalam, diri kita ke dalam. Nah, jadi kembali ke hikmah yang ke-63 ini, Allah Subhanahu wa taala punya sunnah yang ketiga, yaitu istidraj. Nah, istidraj ini bisa kita sikapi dengan 2 macam. Jadi apabila kita merasa tidak banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT, ya, kemudian nikmat-nikmat itu terus berdatangan kepada kita, tidak henti-hentinya. Yang pertama, kita mesti hati-hati. Kita disuruh takut, ya, supaya cepat-cepat kita ini berusaha untuk mensyukurinya. Itu manfaat dari Allah SWT memberikan istidraj. Tapi apabila kemudian waktu yang diberikan kepada Allah SWT itu tidak kita manfaatkan dengan baik, maka akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi untuk memperbaikinya. Sudah sampai pada waktunya, ya. Al-Quran mengatakan baghtah itu tadi, secara tiba-tiba datang. Itu maut itu datangnya secara tiba-tiba. Jadi kalau kita misalkan sebelum datang kematian ditimpa oleh penyakit, ya, sedikit-sedikit digerogoti, itu kita oleh Allah SWT diingatkan, lebih mudah bagi kita untuk kemudian menyadari, oh saya sebentar lagi ini umur akan habis, maka saya harus mempersiapkan diri untuk itu. Memohon maaf kepada orang yang pernah kita zalimi dan lain-lain. Kalau kita diperiksa, tapi kalau tiba-tiba kita sehat, kita sehat, bugar, kita merasa kita masih punya dendam sama orang, atau kita masih merencanakan untuk membalas orang lain misalnya, kita merasa sehat, tiba-tiba umur kita habis, kita tidak sempat berpikir untuk membersihkan diri dari hal-hal itu semua. Nah, ini yang ditakutkan oleh Ibn Athaillah, apabila datang masanya secara tiba-tiba, kita tidak sempat untuk mempersiapkan diri. Dan itu di dalam sejarah umat manusia itu sudah banyak contoh-contoh yang diceritakan di dalam Al-Quran, seperti Fir'aun, ya, kemudian Haman, kemudian Qarun, ya, yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah SWT, diberi tangguh, tapi tidak dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya akhirnya tibalah saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya. Untuk hikmah ke-63 ini kira-kira penjelasannya seperti itu, karena dia merupakan kesimpulan dari hikmah ke-61 dan ke-62. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Iya, enggak. Ustaz, ini ada satu sifat manusia yang selalu menunda-nunda begitu Ustaz. Kalau saya lihat begitu di masjid begitu kan, yang ada itu para pensiun begitu, yang tua begitu. Ada sifat manusia itu kadang-kadang kan dia saat itu sudah pensiun gitu loh, sudah tua begitu. Nah itu takutnya gitu sebelum itu apa itu istidroj apa bagaimana Ustaz itu? Iya sifat, karena sifat manusia itu kan seolah-olah untuk mulut itu menunda-nunda itu. Ya, memang ketika seseorang itu masih muda, ya, itu semua potensi gharizah, ya, insting dia, jadi semua potensi fisiknya itu masih berfungsi sangat baik. Jadi hawa nafsunya itu kalau ingin disalurkan itu sarananya itu masih sempurna, masih lengkap, bisa dia penuhi itu semua. Beda dengan orang yang sudah uzur, sudah tua, mungkin keinginannya besar tapi kemampuan tidak ada, yang membuat dia kadang-kadang kemudian putus asa. Jadi dia tidak lagi punya hasrat untuk itu karena dia tahu kemampuannya tidak memungkinkan. Tapi ketika muda, tenaganya masih bagus, kesehatannya masih prima, ya, itu potensi itu masih bisa dia penuhi semua dengan keadaan dia itu. Itu yang menyebabkan kemudian anak-anak yang relatif muda itu lebih gampang untuk terjerat oleh gharizah itu, oleh insting-insting, ya, nafsu untuk menang, nafsu untuk menguasai, nafsu untuk memenuhi hasrat, ya. Itu masih ada pada kalangan muda, sehingga menghalangi dia untuk ingat. Makanya diingatkan oleh Rasulullah SAW, gunakan masa mudamu sebelum datang 5 hal itu, ya. Ightanim khamsan qabla khamsin, gitu, ya. Hayatuka qabla mautika, terus syababuka qabla haramika, ya. Jadi orang-orang yang haram itu sebetulnya kehancuran, ya, tapi dipakai untuk menggambarkan orang yang sudah tua. Jadi semua potensi yang ada pada waktu muda sudah nggak ada. Nah, satu hal lagi, salah satu di antara trik atau kerjanya syaitan dalam mengganggu manusia itu adalah kalau dia tidak bisa menghalangi, itu paling tidak dia menunda, menyebabkan orang itu supaya tertunda melakukan kebaikan. Misalkan orang mau bersedekah, ya. Ketika dia melakukannya spontan, itu dia tidak terasa. Tapi kalau dia tunda, kemudian dia pulang ke rumah, berpikir lagi, oh tadi saya niat mau sedekah sekian, kayaknya terlalu banyak deh, setengahnya aja sudah cukup banyak gitu, nggak jadi deh. Yang tadi, jumlah yang tadi sudah berubah. Kalau dia tunda lagi, dia bisa turun lagi itu terus. Nah, itu salah satu di antara kerja syaitan. Dulu ketika membahas kitab Al-Ghazali, ya, di antara cara-cara setan untuk menyesatkan manusia itu, di antara salah satu bagaimana supaya pekerjaan itu ditunda, tidak dilakukan saat itu. Pak Ustaz, maksud saya mungkin nanti jawabnya setelah. Iya. Jadi, apakah ketika Allah memberikan istidraj kepada seseorang, apakah membuka begitu?
untuk maaf begitu. Halo, iya. Itu mungkin nanti ya. Harus kita kalau benar, maka kita cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat sadar supaya dia tidak berlanjut kepada habisnya waktu gitu. Ya. Di antara manfaat istidraj itu sebetulnya. Ya, kita lanjut nanti pada Isya ya.